Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi apa yang saya susun ya, pengukuran poligon. Nama saya Dimas Haryansyah, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, NPM 020721000020, semester 1B mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, dosen pengampu Okma Yendri. Di sini saya akan membacakan pendahuluannya ya. Ilmu ukur tanah atau handasa adalah sebuah metode pengukuran titik-titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut di antara setiap titik tersebut pada suatu wilayah dengan cermat. Berbagai titik tersebut biasanya adalah permukaan bumi dan digunakan untuk membuat sebuah peta, batas wilayah suatu lahan, lokasi, konstruksi, dan tujuan lainnya. Surveyor menggunakan ilmu geodesi uang mencakup elemen matematika seperti geometri dan trigonometri, juga fisika dan keteknikan. Pengukuran poligon. Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik atau poligon. Pada pekerjaan pembuatan peta, rangkaian titik poligon digunakan sebagai kerangka peta, yaitu menggunakan jaringan titik-titik yang telah tertentu letaknya di tanah yang sudah ditandai dengan patok, di mana semua benda buatan manusia seperti jembatan, jalan raya, gedung, maupun benda-benda alam seperti danau, bukit, dan sungai akan diorientasikan. Kedudukan benda pada pekerjaan pemetaan biasanya dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius tegak, lurus, X atau Y di bidang datar peta, dengan sumbu X menyatakan arah timur-barat dan sumbu Y menyatakan arah utara-selatan. Koordinat titik-titik poligon harus cukup teliti, mengingat ketelitian letak dan ukuran benda-benda yang akan dipetakan sangat tergantung pada ketelitian dan kerangka peta. Menurut bentuknya, poligon dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Poligon terbuka. Poligon terbuka adalah suatu poligon di mana titik awal dan titik akhirnya berbeda. Jenis-jenis poligon terbuka adalah poligon terbuka terikat sempurna, poligon terbuka terikat sepihak, poligon terbuka tidak terikat. 2. Poligon tertutup. Poligon tertutup adalah suatu poligon di mana titik awal dan titik akhirnya mempunyai posisi yang sama atau berhimpit, sehingga poligon ini adalah suatu rangkaian tertutup. Berdasarkan fungsinya, poligon dibedakan menjadi 1. Poligon untuk keperluan kerangka atap. Kerangka peta syaratnya harus memiliki titik-titik yang cukup baik, dalam arti menjangkau semua wilayah. 2. Poligon yang berfungsi sebagai titik-titik pertolongan untuk mengambil detail lapangan. Untuk memudahkan dalam memahami sudut-sudut yang ada dalam pengukuran poligon, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Sudut dalam adalah selisih antara dua arah atau jurusan yang berlainan. 2. Azimut atau sudut arah adalah sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetis, dan arah ini berhimpit dengan sumbu Y pada peta. Unsur-unsur yang dicari dalam pengukuran poligon adalah semua jarak dan sudut, atau DI, BI. Kedua unsur ini telah cukup untuk melukis poligon di atas peta jika kita tidak terikat pada sistem koordinat yang ada dan tidak menghiraukan orientasi pada poligon tersebut. Agar poligon tersebut terarah atau tertentu orientasinya, maka perlu salah satu sisi diketahuinya sudut arahnya atau azimut. Untuk memperoleh azimut tiap sisi poligon, syaratnya harus diketahui azimut awalnya. Penentuan azimut awal dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sumbu teodolit diatur dalam keadaan vertikal atau gelembung nivoo seimbang, dan bacaan sudut horizontal menunjukkan angka 0 pada arah magnetis bumi. Putar teodolit dan arahkan ke titik P2 pada bacaan biasa, kemudian balikkan teropong pada keadaan luar biasa atau LB, dan bacalah sudut yang dibentuk dengan arah titik. Penentuan azimut awal atau A1 dihitung dengan rumus A1 sama dengan HB2 plus HLB. Ulangi lagi ya, HB2 plus dalam kurung HLB2 kurang 180 derajat tutup kurung garis miring 2. Untuk azimut selanjutnya dihitung dengan rumus ya seperti yang di sini ya, untuk pengukuran searah jarum jam. Ya, ini
Agar titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada, maka poligon perlu diikat atau dihubungkan dengan titik yang diketahui koordinatnya, atau titik tetap x1, x1, y1. Koordinat di sini dihitung dari unsur-unsur jarak dan sudut arah sebagai berikut. Ya, ini contohnya. Maaf ya, aku nggak bisa itu Pak menjelaskannya secara detail karena masih tahap belajar ya. Keterangan. Nah, ini contoh keterangannya. Udah sampai sini aja. Maaf ya Pak atas kesalahan atau omongan yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.